Setelah selama kurang lebih 100 tahun mengalami beberapa perang melawan kekuatan dari luar dan beberapa perang sipil, akhirnya terbentuklah Republik Rakyat Cina di tahun 1949. Cina kemudian mulai mengalihkan perhatian kepada pemulihan ekonomi mereka. Pabrik-pabrik, pembangkit-pembangkit listrik, sarana-sarana transportasi, dan sarana telekomunikasi yang hancur dan diabaikan akibat perang langsung diperbaiki. Sektor pertanian yang juga terganggu di masa perang bisa dilanjutkan. Namun kali ini tentu saja menggunakan model pertanian kolektif khas komunis. Pemulihan ekonomi ini berlangsung cukup cepat. Di tahun 1952, harga-harga sudah relatif stabil. Perdagangan sudah berjalan normal. Produktivitas sektor pertanian sudah menyamai puncak produksi di masa sebelum perang. Namun itu dirasa belum cukup. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mereka kemudian mencanangkan program pembangunan 5 tahunan, model yang mereka adopsi dari Uni Soviet. Pada tahun 1953, program pembangunan 5 tahunan mulai dilaksanakan. Periode ini memprioritaskan pada pembangunan industri berat dan strategis, seperti baja, besi, semen, alat-alat berat, mesin pembangkit, mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Dengan bantuan teknis dan peralatan dari Uni Soviet, program pembangunan 5 tahun Cina ini terbilang sukses. Produktivitas industri meningkat 95% dalam 5 tahun program. Di lain pihak, produksi sektor pertanian meskipun agak terabaikan, sebenarnya juga meningkat dengan cukup baik, yaitu 20% dalam 5 tahun, atau rata-rata 4% per tahun. Tapi angka-angka ini rupanya tidak membuat pemimpin Partai Komunis Cina, Mao Zedong, merasa puas. Dia merasa ini terlalu lamban, terutama angka pertumbuhan produktivitas sektor pertanian. Karena itulah di tahun 1958, dia mencanangkan program ambisius yang dia sebut sebagai lompatan jauh ke depan. Program ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mempercepat proses industrialisasi dengan jauh lebih dramatis. Industri kecil berteknologi rendah didirikan di desa-desa untuk membuat alat-alat pendukung pertanian dan komponen-komponen pendukung industri yang lebih besar di perkotaan. Pertanian kolektif diperkuat dengan mendirikan komune-komune rakyat, di mana petani dan pekerja berbagi tugas dan sumber daya bersama. Ada lebih kurang 25.000 komune yang dibentuk, dengan jumlah rata-rata 5.000 kepala keluarga per komune. Untuk mendukung ambisi lompatan jauh ke depan, Mao kemudian meluncurkan kampanye yang dia sebut sebagai kampanye pembasmian 4 hama. Hama itu adalah tikus, lalat, nyamuk, dan burung gereja. Sementara ketiga hama yang pertama dianggap sebagai penyebar penyakit, hama yang terakhir, yaitu burung gereja, dituduh sebagai biang keladi dari rendahnya produktivitas pertanian. Mereka dianggap terlalu banyak memakan biji padi dan gandum, sehingga sektor pertanian kehilangan ribuan ton setiap tahunnya. Menurut hitung-hitungan mereka, setiap 1 juta burung gereja yang dilenyapkan, berarti ada makanan untuk 60.000 orang buat 1 tahun. Rakyat pun dimobilisasi untuk melakukan segala upaya untuk membasmi hama burung ini. Pemerintah bahkan memberikan penghargaan bagi mereka yang paling banyak membasmi burung gereja. Perburuan burung gereja besar-besaran pun terjadi. Mereka ditembak, dijebak, diracun, dan sarang-sarang mereka dihancurkan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menakuti mereka menggunakan suara bising. Suara bising membuat mereka takut sehingga tidak berani untuk hinggap. Di segala penjuru Cina, drum, panci, wajan, tiang listrik, atau apapun dipukul untuk membuat suara bising. Burung-burung gereja terbang ketakutan. Setiap kali mereka mau hinggap, tetabuhan kembali dipukul. Mereka terpaksa terbang selama berjam-jam, sampai akhirnya mereka jatuh ke tanah dan mati karena kelelahan. Menurut sebuah laporan, di Beijing banyak burung-burung yang mengungsi ke kedutaan besar negara-negara asing, di mana para pemburu tidak bisa masuk. Menurut seorang staf kedutaan negara Polandia, meskipun banyak burung gereja yang bisa mendarat, tapi kebanyakan dari mereka akhirnya mati keesokan harinya. Begitu banyaknya, mereka harus menggunakan sekop untuk membersihkannya. Tidak ada catatan atau perhitungan yang pasti berapa jumlah burung gereja menjadi korban kampanye ini di seluruh Cina. Ada yang memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan juta ekor. Dengan asumsi satu warga Cina membasmi 1 ekor burung gereja, maka jumlahnya sudah 600 juta ekor burung.
Tapi ada juga yang memperkirakan jumlahnya sampai 2 miliar ekor burung. Namun berapapun itu, yang jelas burung gereja berada di ambang kepunahan di kala itu. Efek dari kampanye ini langsung terasa di musim tanam berikutnya. Sayangnya dampaknya tidaklah positif seperti yang diharapkan, tapi justru sebaliknya. Cina menghadapi kenyataan terjadinya lonjakan serangan hama serangga di lahan-lahan pertanian. Rupa-rupanya, selain memakan benih, burung gereja juga memangsa serangga yang menjadi hama tanaman, seperti hama wereng dan belalang sebagai menu utamanya. Ketidakhadiran burung gereja sebagai musuh alaminya membuat populasi hama serangga meledak tidak terkendali, dan mereka memakan apa saja yang mereka lalui. Lahan pertanian yang dikelola komune-komune adalah sasaran empuk bagi gerombolan hama serangga ini. Konsekuensinya tidak bisa dihindari. Produktivitas di lahan pertanian anjlok drastis antara 15% sampai 70%. Di bulan April 1960, Mao Zedong akhirnya menyadari kesalahannya. Dia kemudian memerintahkan untuk menghentikan pembasmian burung gereja dan menggantinya dengan kutu busuk. Dia bahkan mendatangkan kembali ratusan ribu burung gereja dari Uni Soviet. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Akibat serangan hama serangga, ditambah faktor cuaca, maka terjadilah apa yang disebut oleh pemerintah Cina sebagai masa 3 tahun yang sulit, atau 3 tahun masa bencana alam. Tapi pada dasarnya itu adalah bencana kelaparan. Menurut laporan resmi pemerintah Cina, dari tahun 1959 sampai 1961, ada 15 juta orang yang tewas akibat bencana kelaparan ini. Namun para peneliti mempunyai pendapat yang bervariasi, dengan kisaran jumlah 30 juta sampai 70 juta orang tewas karena bencana kelaparan ini. Ini menjadikannya bencana kelaparan paling besar yang pernah terjadi di muka bumi. Sebenarnya bencana kelaparan bukanlah hal yang asing di Cina. Dalam 200 tahun terakhir, Cina adalah negeri yang paling sering dilanda bencana kelaparan dengan jumlah korban jiwa mencapai ratusan juta orang. Meskipun membicarakan bencana kelaparan sering dianggap tabu oleh masyarakat Cina, namun tidak bisa dipungkiri bencana ini meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat di Cina. Karena itulah, sapaan umum orang Cina kalau bertemu teman atau kenalan bukan "halo apa kabar", tapi "sudah makan?"